Halo semua, kenalin, aku Vira Livia Lokananta. Di sini aku bakal ngebahas sedikit tentang jurnal peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Pekanbaru. Jurnal ini dirilis pada tahun 2022. Penulisnya yaitu Zul Henry, Yusri Wahyuni, dan Mega Iswari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran bimbingan dan konseling belajar dalam meningkatkan motivasi belajar matematika pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 3 Pekanbaru, serta mendeskripsikan tentang peran guru BK dalam memotivasi peserta didik dalam belajar. Subjek dalam penelitian ini adalah guru BK kelas 7 SMP Negeri 3 Pekanbaru. Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan pada penelitian ini, dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode kualitatif. Sedangkan untuk mengungkapkan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan datanya, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman, yaitu reduksi data, display data, mengambil keputusan, serta verifikasi. Hasil penelitian guru BK di SMP Negeri 3 Pekanbaru memiliki posisi yang masih belum dianggap sangat penting dalam komponen pendidikan, karena tidak memiliki jadwal atau jam khusus untuk masuk ke kelas memberikan layanan kepada peserta didik. Dari dokumen yang diperoleh, peneliti dari guru BK yang bersangkutan juga menunjukkan bahwa ruangan yang diberikan oleh guru BK memotivasi belajar matematika peserta didiknya, bukan harus memberikan hadiah seperti benda. Peran guru BK dalam bimbingan dan konseling belajar untuk meningkatkan motivasi belajar matematika sudah berjalan dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangannya. Sesuai dengan pernyataan dari guru BK, bahwa selama ini guru BK sudah berusaha selalu memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, diperoleh data bahwa sekolah yang menjadi subjek penelitian sudah memiliki ruangan konseling individual yang sesuai dengan standar ruangan konseling individual. Ruangan konseling individual merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk terjadinya proses interaksi antara konselor dan konseli. Ruangan ini dilengkapi dengan satu set meja, kursi atau sofa, tempat yang dapat menyimpan majalah, tempat yang dapat berfungsi sebagai biblioterapi, serta suasana ruangan yang baik ini akan membantu konseli dengan leluasa dan luas mengungkapkan berbagai masalah yang dihadapinya kepada guru BK. Ini dikarenakan suasana yang nyaman, hangat, dan terbuka, serta merasa dihargai, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam mengikuti layanan konseling individual. Menurut hasil wawancara dengan guru BK, diperoleh keterangan bahwa data-data tersebut dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Ini sejalan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa ruang administrasi atau data perlu dilengkapi dengan fasilitas berupa lemari penyimpanan dokumen, catatan-catatan konseling, maupun berupa soft copy. Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa guru BK telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan cara memberikan motivasi belajar matematika yang realistis kepada peserta didiknya. Dengan adanya usaha dari guru BK untuk memotivasi belajar matematika peserta didik dalam belajar, maka diharapkan peserta didik dapat termotivasi dalam belajar dan nilai matematikanya dapat meningkat. Kesimpulannya, guru bimbingan dan konseli berperan sebagai motivator dalam memotivasi belajar matematika pada peserta didik dengan cara memberikan penghargaan berupa pujian, dorongan dan semangat kepada peserta didik sehingga peserta didik termotivasi dalam belajar matematika. Untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling secara optimal, harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai.
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa sekolah yang menjadi subjek penelitian ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mewujudkan pelayanan bimbingan konseling yang optimal. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang jurnal nasional nih. Selanjutnya kita bakal membahas tentang jurnal internasional. Judulnya Pathways to Student Motivation, a Meta-Analysis of Incidence of Autonomous and Controlled Motivation. Jurnal ini termasuk ke dalam jurnal motivasi dan diterbitkan pada tahun 2022. Ditulis oleh Julian Sburrow, Joshua Ward, Jen Chong, dan Frederick Guy. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meninjau jalur menuju motivasi siswa untuk memverifikasi bagaimana peringkat kebutuhan psikologis dalam kekuatan prediksi mereka tentang motivasi yang ditentukan sendiri dan penyedia dukungan otonomi, baik itu orang tua ataupun guru. Mana yang paling relevan untuk kepuasan kebutuhan psikologi siswa dan memotivasi yang ditentukannya sendiri. Adapun subjek penelitian dalam meta-analisis ini, yaitu dilakukan lebih dari 144 studi dan lebih dari 79.000 siswa. Metode penelitian ini menggunakan 3 kriteria inklusi saat mengumpulkan data. Yang pertama, data harus didasarkan pada siswa mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Yang kedua, penulis harus melaporkan setidaknya satu korelasi antara tipe motivasi dan kepuasan kebutuhan atau variabel dukungan otonomi. Yang ketiga, data harus didasarkan pada skala yang divalidasi yang mengukur jenis motivasi. Artinya, skala yang digunakan harus mengacu pada kertas validasi atau menyajikan statistik reliabilitas serta mengevaluasi berbagai jenis motivasi ekstrinsik. Hasil meta-analisis ini menegaskan pentingnya dukungan otonomi guru untuk memotivasi otonomi siswa. Secara khusus, mereka menunjukkan bahwa tanpa memandang usia, tingkat sekolah, kebangsaan, atau jenis kelamin, dukungan otonomi memprediksi jenis motivasi otonomi, sehingga memberikan dukungan untuk intervensi yang ada yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi kebutuhan siswa melalui praktik yang mendukung otonomi. Sejalan dengan hasil kami, intervensi ini akan sangat efektif jika mereka menargetkan guru di tempat pertama, bukan orang tua. Namun, hanya berfokus pada lebih banyak pelatihan tidak cukup. Ada kebutuhan untuk diperhatikan yang lebih hati-hati pada fitur-fitur sekolah yang membatasi dukungan otonomi yang dapat diberikan guru kepada siswa. Sudah diketahui bahwa guru menghadapi berbagai tekanan dari majikan dan siswa yang dapat membatasi kapasitas mereka untuk mendukung otonomi siswa. Dari hasil kami juga menekankan pentingnya kebutuhan akan kompetensi. Dalam hal ini, guru mungkin perlu melampaui dukungan otonomi untuk merangkul perilaku khusus yang dikenal untuk meningkatkan kompetensi siswa, seperti umpan balik berkualitas tinggi. Dari semua ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini secara komprehensif meninjau anteseden teoritis motivasi siswa melalui perspektif SDT. Seperti yang diharapkan, hasil menyoroti bahwa perilaku mendukung otonomi dari guru dan orang tua, serta otonomi kompetensi dan kepuasan keterkaitan, semuanya umumnya terkait dengan motivasi penentuan nasib sendiri siswa. Lebih khusus, kepuasan kebutuhan kompetensi ditentukan sangat terkait dengan motivasi intrinsik dan identifikasi, menunjukkan sentralitas dalam konteks pendidikan. Dukungan otonomi guru adalah predikator terkuat motivasi melalui kepuasan kebutuhan.
Meskipun dukungan otonomi dari orang tua adalah anteseden yang positif tetapi lebih lemah, pada akhirnya menyiratkan pentingnya sumber dukungan proksimal. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.